Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Ahfasi dari TI 4311. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mini makalah saya yang berjudul Surplus dan Defisit Neraca Perdagangan. Bab 1, latar belakang. Neraca perdagangan adalah komponen terbesar dalam neraca pembayaran karena menjadi indikator untuk mengukur seluruh transaksi internasional. Artinya, jika dalam satu negara lebih banyak melakukan ekspor ketimbang impor, kondisi neraca perdagangan adalah surplus. Sebaliknya, jika lebih banyak melakukan impor ketimbang ekspor, kondisi neraca perdagangan adalah defisit. Setiap negara akan mempublikasikan laporan neracanya secara berkala, biasanya dalam tempo bulanan atau kuartal. Hasilnya akan diamati pemerintah, bank sentral, investor, spekulan, dan para pemain pasar lainnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomi. Terdiri dari 5 unsur transaksi, yang diantaranya unsur-unsur dalam neraca perdagangan adalah sebagai berikut. Transaksi barang dan jasa, ini meliputi transaksi ekspor impor barang maupun jasa, transaksi modal. Transaksi ini meliputi kredit perdagangan dari negara lain dan juga investasi langsung di luar negeri. Dan transaksi satu arah meliputi hadiah atau bantuan. Karena dalam transaksi ini tidak mengharuskan pengembalian dana atau pembayaran. 1.2 Fenomena. Nah, jadi pada makalah ini saya melampirkan tabel neraca perdagangan Indonesia tahun 2015 sampai 2019 dari Januari sampai Juli. Dilihat dari situs Kementerian Perdagangan. Ketika kalian melihatnya, berdasarkan di data di atas ini dalam jutaan USD atau dolar Amerika Serikat. Lihat dari tabel di atas, pada tahun 2020 Indonesia berada pada posisi surplus meskipun 2018 sampai 2019 mengalami defisit. Hal ini tentu saja pertanda yang baik bagi perekonomian Indonesia. Analisis. Neraca perdagangan yang defisit cenderung diikuti perlemahan mata uang, impor yang lebih tinggi ketimbang ekspor menjadi penyebab defisit. Rasio impor yang melambung bisa diartikan tingginya kebutuhan akan mata uang asing. Lalu ada meningkatnya inflasi. Pelemahan mata uang misal rupiah cenderung berujung pada naiknya harga barang-barang, terutama barang-barang impor. Ujung-ujungnya inflasi naik dan daya beli masyarakat menurun. Inflasi yang terus berlanjut lama-kelamaan dapat mengakibatkan perekonomian Indonesia melambat atau bahkan lumpuh nantinya. Sampai pada kesimpulan yang pertama, surplus dapat terjadi apabila suatu negara melakukan ekspor yang lebih banyak daripada impor. Kedua, begitu juga sebaliknya, apabila suatu negara melakukan impor lebih banyak dibanding ekspor, maka negara tersebut akan mengalami defisit. Yang ketiga, dampak dari perubahan neraca perdagangan di suatu negara sangat berefek kepada seluruh masyarakat maupun pemerintahan tersebut. Maka dari itu diperlakukan kerjasama dari semua orang yang terkait dalam kegiatan tersebut. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.